Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Kataningsi, jurusan Agribisnis, UPPJ Palembang. Untuk menjawab tugas 2 dasar-dasar penyuluhan pertanian. Yang pertama, apa perbedaan sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? penyuluhan pertanian, sistem penyuluhan ini penyuluhan pertanian merupakan suatu pres yang sering terdengar dalam kegiatan pembangunan pertanian di Indonesia. Sebagai suatu kegiatan penyuluhan, pertanian sudah lama dilaksanakan dan dirasakan kebutuhan bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang pertanian. Terus sistem pertanian membicarakan sistem berasal dari kata sistem yang berarti Hornby, yang diartikan oleh Hornby tahun 1987 sebagai group of the problem together. Dari pengertian tersebut ditekankan bahwa kebersamaan harus ada dalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu sistem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud 1995 disebutkan bahwa sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Dengan demikian suatu sistem harus dilaksanakan dengan memuat tujuan tertentu. Terus sistem penyuluhan pertanian secara umum penyuluhan pertanian sering diartikan sebagai suatu program pendidikan luar sekolah yang ditujukan bagi petani. Sering diartikan sebagai program pendidikan luar sekolah yang nelayan keluarga agar mampu mengelola usaha tani secara lebih menguntungkan dirinya dan keluarganya. Terus ini komponen dalam sistem penyuluhan pertanian. Pembangunan pertanian mempunyai beberapa falsafah yang merupakan tantangan dan tuntunan ide terhadap konsep pertanian di Indonesia. Terus ada falsafah tersebut antara lain yang pertama pembangunan pertanian, pembangunan sebagai panduan sistematik karya intersektoral, pembangunan pertanian sebagai refleksi wawasan agribisnis, dan pembangunan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terus sistem agribisnis. Agribisnis berasal dari gabungan kata agri dan bisnis. Dan bisnis ialah usaha, sehingga pengertian sederhana dari agribisnis adalah kegiatan usaha di bidang apapun dalam sektor pertanian dan prioritas profit. Agribisnis merupakan sistem mencakup seluruh kegiatan dari pengadaan sarana pertanian. Agribisnis berasal dari gabungan antara kata agri dan bisnis. Bisnis adalah usaha, sehingga pengertian sederhana dari agribisnis adalah kegiatan usaha di bidang apapun dalam sektor pertanian dan prioritas profit. Agribisnis merupakan sebuah sistem yang mencakup seluruh kegiatan dari pengadaan sarana produksi pertanian, tata negara, produk usaha tani, sehingga hasil olahannya sejak dahulu pengertian agribisnis memiliki berbagai sudut pandang. Menurut Ray Goldberg dan John
H. Davis pada tahun 1957 menyebutkan bahwa agribisnis merupakan kegiatan yang melibatkan proses manufaktur dan distribusi, mencakup input produksi, budaya, komoditas, dealing of on-farm, pengolahan produk-produk, pengemasan, penyimpanan hingga proses pemasaran serta distribusi komoditas dan produk-produk yang dihasilkan proses pengolahan komoditas tersebut. Terus sedangkan menurut Vogler pada tahun 1981 menyebutkan bahwa agribisnis adalah interrelasi dan koordinasi sistem pangan dan serta yang didominasi oleh sejumlah input dan perusahaan pengelolaannya. Karakteristik agribisnis tentunya sangat berbeda dibandingkan dengan bidang bisnis lainnya, di mana fungsi aktivitas agribisnis tidak hanya sebatas produksi usaha petani saja. Terus sistem agribisnis merupakan sistem yang terdiri dari subsistem dalam rangkaian aktivitas pertanian. Seluruh kegiatan sistem agribisnis ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan, berkelanjutan, tetap meraih keuntungan. Adapun sistem dari agribisnis adalah sebagai meraih keuntungan, berkelanjutan dan tetap meraih keuntungan. Terus yang kedua, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan? Sasaran penyuluhan itu sangat penting karena memahami sasaran tugas pertama bagi seorang agen harus mengukur dalam memulai kegiatan penyuluhan. Metode penyuluhan apapun yang akan diterapkan oleh penyuluhan tidak akan berjalan dengan mulus apabila masih terdapat jarak antara antara penyuluh dan yang disasarkan atau sasaran kali ya. Sasaran penyuluhan dapat diartikan sebagai tujuan atau suatu yang dituju. Sasaran penyuluhan sebagai dari proses komunikasi, sasaran sebagai subjek, sasaran sebagai pelaku kegiatan petani. Terus menurut Marty Karko mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi proses perubahan perilaku petani, keadaan pribadi, keadaan lingkungan sosial, serta aktivitas. Terus kelebihan faktor mendukung sistem penyuluhan selain dapat mengupayakan kestabilan sistem produksi, pertanian juga mempengaruhi terdapat peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan petani, motor penggerak proses. Proses produksi tanpa menyimpan tujuan utama, yaitu mengutamakan kebutuhan petani itu tersendiri. Terus yang ketiga, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Menjelaskan alasannya. Menurut saya organisasi adalah bagian dari kegiatan penyuluhan karena
karena merupakan suatu bentuk organisasi, karena keberhasilan suatu program penyuluhan diukur oleh beberapa jauhnya perilaku terjadi pada petani. Menurut Mardikarto mengumpulkan bahwa faktor yang mampu mempengaruhi proses perubahan petani adalah pribadi, keadaan lingkungan, sosial, macam serta aktivitas. Terus kalau ada suatu organisasi memudahkan untuk para penyuluh atau memberikan pengalaman, dan juga petani juga kalau ke organisasi atau kelompok tani menanyakan untuk perkembangan pertumbuhan, dan untuk memulai belajar atau dari kesalahan ialah dari petani yang lain. Jadi organisasi itu sangat dibutuhkan dalam dunia penyuluhan, dan organisasi itu pun bagian dari penyuluhan. Itu saja mungkin jawaban saya. Cukup jawaban saya itu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.